Pernah dengar nggak soal bisikan yang dibawa angin laut? Katanya ada sebuah kampung yang tersembunyi gitu di lekukan pantai. Di sana, lautnya tuh baik banget, tapi kebaikannya itu selalu minta imbalan. Nah, ini cerita tentang mereka. Cerita tentang pantai tanpa nama. Coba bayangin deh, tiap pagi buta, perahu nelayan pulang, isinya penuh. Sampai berat banget kapalnya. Ikan perak berkilauan di mana-mana. Anak-anak di sana nggak pernah kenal yang namanya lapar. Istri-istri mereka juga tenang, nggak perlu pusing mikirin besok mau makan apa. Laut benar-benar ngasih semua yang mereka butuhin. Kayak kampung itu anak emasnya gitu. Tapi ya, itu dia, kemurahan hati itu ada harganya. Selalu. Tepat pas lagi puncak-puncaknya panen, pas semua orang lagi seneng-senengnya, laut datang buat nagih. Tiba-tiba aja ada satu perahu yang pulang, tapi kosong. Nggak ada orangnya. Satu nama mendadak jadi tabu buat disebut. Dan satu kursi di meja makan bakal dingin selamanya. Dan yang aneh, mereka semua hidup dengan aturan nggak tertulis ini. Kehilangan itu bukan buat ditangisi. Mereka anggap itu kayak pajak, sesuatu yang harus dibayar. Jadi mereka cuma diam. Nama orang yang hilang itu nggak boleh disebut lagi, kenangannya sengaja dikubur dalam-dalam, cuma supaya kemakmuran mereka tetap jalan. Nah, perjanjian diam-diam ini berlangsung turun-temurun, bertahun-tahun, bergenerasi-generasi. Sampai akhirnya suatu hari tragedi ini salah pilih korban. Disinilah cerita kita berpusat pada seorang pemuda bernama Arga yang dunianya hancur berkeping-keping saat laut merenggut orang yang paling dia sayangi. Jadi suatu pagi Arga lihat perahu adiknya. Terapung-apung sendirian ke arah pantai. Jaringnya masih ada, utuh. Tapi adiknya nggak ada, hilang. Dan yang bikin lebih sakit hati lagi bukan lautnya yang diam, tapi tetangga-tetangganya. Semua orang diam 1000 bahasa. Tatapan mata mereka seolah bilang, udahlah ikhlasin aja. Tapi Arga, dia nggak bisa. Campur aduk antara sedih dan marah, Arga mulai nekat. Dia mulai mencari jawaban yang nggak ada satu orang pun berani cari. Dia jadi kayak nggak kelihatan di kampungnya sendiri, ngamatin semua dari jauh, mencoba nyusun potongan-potongan puzzle yang ternyata mengerikan banget. Lama-kelamaan, Arga sadar, ini bukan kecelakaan, bukan takdir. Ini tuh sebuah sistem. Dia nemuin polanya. Orang-orang yang hilang ternyata malam sebelumnya selalu dipanggil sama tetua kampung. Penasaran, suatu malam dia ngumpet deket rumah tetua itu. Dan disitulah, di bawah sinar bulan, dia dengar suara. Suara yang jelas-jelas bukan suara manusia. Suara dari dalam laut yang janjiin kemakmuran. Sebagai ganti, satu nyawa yang sudah dijanjikan. Besok paginya, Arga nggak tahan lagi. Dia berdiri di tengah-tengah kampung. Suaranya gemeter, nahan marah, nahan nangis. Dan dia teriak. Satu kalimat itu langsung mecahin keheningan yang udah puluhan tahun membeku di kampung itu. Semua orang dipaksa buat berhenti pura-pura nggak tahu. Dan kampung itu langsung terbelah. Di satu sisi ada Arga dengan kebenaran yang pahit. Di sisi lain ada warga kampung yang dikuasai rasa takut. Mereka teriak, kita nggak mau kelaparan lagi. Ternyata bagi mereka, kemakmuran yang dibayar pakai darah itu lebih baik daripada kemiskinan yang jujur. Malamnya, alam kayak ikut marah. Badai besar datang, warga panik, mereka ketakutan. Dan dalam kepanikan itu, mereka nyalahin Arga. Mereka nganggep Arga ini biang keroknya. Jadi, mereka seret Arga ke tepi pantai. Mau dijadiin tumbal, buat menenangkan laut dan memperbaiki perjanjian yang udah dirusak sama Arga. Tapi, pas udah di pinggir pantai, di antara ombak yang ganas, Arga berhenti melawan. Dia liatin warga yang ketakutan itu, terus dia lihat ke arah laut yang gelap. Punggungnya tegap. Dia nggak lagi diseret. Dia malah jalan maju sendiri. Ini bukan lagi soal pengorbanan. Ini soal konfrontasi. Tiba-tiba ada suara. Suara yang dalam banget kayak dari dasar laut. Suara purba, dingin, tanpa perasaan. Suara itu bilang, perjanjian sudah dibuat. Manusia adalah barang dagangan. Itu bukan pertanyaan. Itu fakta. Aturan main yang selama ini mereka jalani. Arga sambil lihat ombak yang tinggi menjawab dengan mantap. Aku nggak minta dibebaskan, aku juga nggak minta dikasihani. Dia jeda sebentar. Aku menuntut keadilan. Keadilan, sebuah kata yang kayaknya baru pertama kali disebut dalam perjanjian ini. Laut itu kayak hening sejenak, mikirin kata baru ini. Keadilan, suara itu bertanya,
Untuk siapa? Arga langsung menatap tajam ke tetua kampung yang lagi gemetaran di belakang kerumunan. Bukan untuk korban, jawab Arga. Tapi untuk yang seharusnya membayar utang. Dan di saat itulah laut membuka semuanya. Ternyata perjanjian aslinya itu nggak pernah minta korban acak. Perjanjian itu mengikat si pembuat janji, yaitu si tetua, dan seluruh keturunannya. Jadi selama ini si tetua ngorbanin warganya sendiri cuma buat ngelindungin keluarganya sendiri. Jadi aturan mainnya ditulis ulang. Bukan sama Arga, tapi sama konsep keadilan itu sendiri. Aturannya jadi simpel, mutlak, dan sangat mengerikan. Siapa yang berjanji, dialah yang harus membayar. Nggak pakai lama, ombak besar tiba-tiba datang, nerjang ke pantai. Tapi anehnya, ombak itu ngelewatin Arga dan cuma ngambil satu orang, sang tetua. Laut akhirnya nagih utang ke orang yang tepat. Perjanjian berdarah itu lunas. Setelah itu, badai langsung reda. Warga cuma bisa bengong lihat pantai yang tiba-tiba tenang. Tapi Arga, dia nggak pulang. Dia tetap berdiri di sana, di perbatasan antara darat dan laut. Dia jadi saksi abadi perjanjian baru itu. Bukan lagi korban, tapi seorang penjaga. Sejak malam itu, nggak ada lagi orang yang hilang. Tapi nggak ada lagi kemudahan. Laut kembali jadi laut yang normal. Kadang ngasih rezeki, kadang juga nggak. Yang pasti, laut nggak pernah lagi minta bayaran berupa nyawa. Hidup mereka jelas berubah total. Kemakmuran instan yang dibangun di atas pengorbanan orang lain itu hilang. Tapi gantinya, mereka dapat sesuatu yang baru. Kerja keras yang jujur, dan yang paling penting, mereka bebas dari rasa takut yang selama ini ngehantuin mereka tiap malam. Sekarang, perahu mereka mungkin sering pulang dengan hasil tangkapan yang nggak seberapa. Tangan jadi lebih kasar, punggung jadi lebih sering sakit. Tapi, untuk pertama kalinya, tiap ikan yang mereka bawa pulang itu rasanya bener-bener milik mereka sendiri. Hasil kerja keras, bukan hasil nuker nyawa. Dan Arga, dia jadi legenda. Kata para nelayan di sana, kalau kamu berangkat melaut pas subuh, pas langit masih gelap, kadang-kadang kamu bisa lihat bayangan orang berdiri di tepi pantai. Sosok diam yang seolah-olah lagi mastiin kalau laut nepatin janjinya, dan manusia tetap punya harga dirinya. Cerita tentang pantai tanpa nama ini emang gak ngasih kita jawaban yang pasti. Tapi cerita ini ninggalin satu pertanyaan penting di hati kita. Pertanyaan yang mungkin bakal kita tanyain terus ke diri sendiri. Mana yang lebih baik? Kebenaran yang sulit atau kebohongan yang nyaman?